Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan Masya Allah untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah jangan menikah ya kalau Masya Allah tadi di segmen sebelumnya guru-guru kita bilang bahwa seorang anak baik laki-laki maupun perempuan wajib minta izin dulu sama orang tua. Nah tuh jadi jangan ada tuh kawin lari capek. Dikejar-kejar penghulunya juga ikut capek. Betul. Masya Allah. Baik kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Saya mau izin minta tolong sama Habib. Aku mau nanya dong Bib. Boleh, nih. boleh. Kadang kan di dalam pernikahan gitu ya. Kadang yang salah juga bukan cuma anak loh. Kadang ada orang tua juga yang terlalu maksain. Pokoknya kamu harus nikah sama pilihan papa gitu. Jadi anak juga bingung gitu. Nah sebenarnya kalau dalam hukum Islam benar gak sih orang tua itu gak boleh memaksakan atau memang orang tua berhak gitu untuk memilihkan pasangan yang terbaik untuk anaknya. Karena kadang kalau misalnya gak sesuai sama pilihan orang tuanya, semua yang ditunjukin, Pak ini nih calon istriku, enggak. Apa itu? Yang ini? Enggak gitu. Nah gimana? Maunya Beb? gimana? Ya gimana makanya mohon penjelasannya Beb silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam itu khususnya dalam madhab al-Imam Syafi'i, ibu-ibu, bu, yang seger saya doain duitnya banyak. Amin. Artinya ada namanya wali mujbir. Siapa itu wali mujbir? Artinya orang tua punya hak menentukan calon buat anaknya. Siapa ini wali mujbir? Ayah dan kakek. Jadi ayah dan kakek, tapi dengan syarat jadi dua nih. Ada perempuan yang masih perawan, bikir disebutnya. Ada perempuan yang sudah pernah menikah, disebutnya thayyib, ibu. Udah kenceng salah lagi. Janda aja. Thayyib. Jadi buat khusus yang bikir nih, dan buat anak-anak juga di mana saja, dan buat orang tua di mana saja, walaupun orang tua punya hak disebut mujbir. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, orang tua menentukan, nih nak, ini pilihan bapak, maka kau harus menikah dengan pilihan bapak. Maka madhab pertama, dalam madhab Imam Syafi'i boleh. Dalam madhab Imam Abu Hanifah tidak boleh sama sekali. Tapi kita kembali ke awal, boleh itu bagaimana? Boleh tapi dengan syurut, ya. Boleh tapi dengan syarat. Di luar syarat ini maka tidak boleh. Syarat yang pertama apa wali mujbir? Syarat yang pertama tidak ada adawah. Apa itu adawah? Perselisihan antara si anak dan si bapak dan juga calon suaminya. Itu syarat yang pertama. Misalnya si bapak jadi ribut, ya, jadi ribut. Atau suaminya dia nggak suka, benci banget tuh sama calonnya, maka tidak boleh ijbar bagi seorang bapak. Yang kedua, apa syaratnya? Yang kedua syaratnya harus sekufu. Boleh ijbar. Apa itu sekufu? Artinya samalah. Standar buat itu calon perempuan dengan calon laki-laki yang dijodohkan oleh bapaknya. Yang ketiga apa? Ujratul mithil. Ujratul mithil jadi bukan ongkos, apa namanya, mahar mithil. Apa itu mahar mithil? Sekelas ini perempuan berapa maharnya? Tidak boleh lebih rendah atau standar atau lebih tinggi. Itu syaratnya. Dan syarat yang keempat, tidak menimbulkan nanti kesengsaraan bagi anaknya. Naudzubillah min dzalik, mungkin gara-gara hutang, Ustaz Maulana. Betul gak? Betul. Karena dia punya utang, terus disuruh bayar. Aduh, anaknya yang dikasih. Kayak di sinetron kalau gitu. Nah, makanya ada sunnah istihsan dalam ilmu fiqih. Sunnahnya apa? Sunnah, bahkan kalau ibu-ibu suka akan nikah udah kelar emang. Iya nih Bib, aduh masih pengen dengerin juga pada Anda Bib.
Artinya istihsan kadang-kadang kan bapak minta izin dulu. Iya, Nah, itu iya. karena izin itu sangat-sangat disunnahkan walaupun tidak wajib. Berbeda sama madhab Imam Abu Hanifah, harus dan tidak boleh izin. Baik. Jadi penting komunikasi Saya antara duduk aja deh udah habis. Beb, jadi pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak gitu supaya dua-duanya menemukan jalan tengahnya gitu, masya Allah. Karena namanya dipaksakan pasti nggak enak ya jamaah. Tuh kan jamaah di rumah lagi mikir nih. Aduh, aku dulu dijodohin gak sih? Nah, Ustadz Maulana, Yeah. aku izin nanya dong. Apalagi? Setiap orang kan pasti pengen nikah ya. Iya, pengen nikah. Cuma alasannya tuh beda-beda. Ada yang masih ngurus orang tua, Ya. ada juga yang seperti Ustadz Maulana karena fokus mengurus anak. Masya Allah. Nah, Ustadz, memang Ya. boleh dalam Islam kalau misalnya seseorang itu masih punya tanggungan seperti mengurus anak, mengurus orang tua. Nah, itu memang jangan nikah dulu atau memang ada alasan syar'inya seseorang menunda untuk menikah. Nah, ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Terima kasih banyak. Ya. Izin Habib. Masya Allah, tabarakallah. Kitab berjalan. Allahumma Karena punya majelis Al-Anwar. Amin. Ya Allah. Izin Pak Yai. Amin. Yang hajinya sudah 40 kali. Ya Allah. Allah, Masya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Kita baru 4 kali, sombong banget ya. Beliau 40 kali. Jamaah, Yeay. boleh nggak menunda pernikahan? Gak boleh. Boleh nggak nunda? Boleh nggak? Boleh, Yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Karena belum dapat gedung. Belum dapat. Boleh nggak menunda pernikahan? Karena ongkosnya belum cukup. Boleh nggak menunda pernikahan? Karena belum mateng. Boleh nggak menunda pernikahan? boleh karena kematangan. Ngodrok dong. Alasan apapun sebenarnya pernikahan itu harus disegerakan. Tidak boleh menunda-nunda pernikahan. Karena dengan bersegera menikah itu mengangkat kemuliaan. Yang tidak boleh itu melarang untuk menikah, apalagi orang tua menahan anaknya untuk tidak menikah. Hati-hati. Nah, gimana dengan orang yang menunda pernikahan karena alasannya lagi ngurus orang tua? Justru dengan adanya pasangan, orang tua lebih terjamin. Mana tepuk tangannya ya Allah? Betul tidak? Dengan adanya pasangan, insya Allah lancar pendidikannya. Karena ada yang nganter. Ada suami yang nganter. Betul tidak? Ada roti buaya. Hah? Ada roti buaya. Ada roti buaya. Saya banyak yang nanya, Ustaz gimana nih? Apakah ditunda pernikahannya? Kenapa? Dia lagi sekolah. Saya bilang, justru bagus. Ada yang nganterin, ada yang jagain. Oh iya juga ya Ustaz. Iya, jangan pernah menunda pernikahan. Apalagi melarang. Nah, cuman memang ada alasan syar'i. Boleh karena dalam hal ini, mohon maaf tadi di segmen awal saya sudah sampaikan, karena belum siap secara finansial. Karena jangan sampai justru tadi yang disampaikan oleh Habib bisa menelantarkan, bisa merusak, bisa ada kezaliman. Ini apalagi contoh dia lagi sakit, sembuh dulu, berobat dulu, karena jangan sampai justru menularkan penyakit dan sebagainya. Terima kasih banyak. Sekarang enak. Saya terima kasih, sebelum pernikahan ada namanya cek kesehatan lah, ada namanya bimbingan pranikah lah, dan sebagainya. Bahkan dikasih piagam ijazah kan? Iya, ada bimbingan di KUA. Itu penting. Jangan sampai ketika dia menikah justru membahayakan. Maka kadangkala harus ada kursus dulu, ada persiapan dulu. Ingat ya, yang lagi nonton. Belilah sangkar baru beli burungnya. Cakep. Kalau beli burung tanpa sangkar bisa lepas itu burung. Itu pantun bukan tuh? Kirain pantun. Ustadz, tapi ngomong-ngomong kan kalau misalnya ngurus orang tua menikah Iya. jadi ada yang nolongin. Kalau ngurus anak juga sama dong berarti. Sama. Nanti ada yang nolongin, bener gak Bu?
Tuh, apalagi alasannya kalau gitu. Kabur. Ya Ustadz kalau ditanyain kabur ya Kan Allah. kita waktu nikah dulu Ustaz Ya. belum dicek, berarti ngulang dong. Abi bisa aja. Nah gini. Gimana Saya Ustadz? sih sebenarnya gini. Gimana? Yang saya khawatirkan jangan sampai anak saya durhaka sama orang. Waduh, Masya Allah. Allah. Jawaban yang Tepuk sangat tangan, tepuk bijak. tangan. Tepuk tangan dulu Bu buat Ustadz Maulana. Maaf Masya ya Allah. zaman tepuk tangan minta tepuk tangan. Baik jamaah. Oh jamaah. Masih semangat? Alhamdulillah. Bu, biasanya Bu kalau lagi ada di studio suka dapat kesempatan untuk bertanya. Nah, coba saya mau lihat dulu nih. Di sini ada nggak sih yang mau bertanya sama guru-guru kita? Waduh, Masya Allah. Ya udah kalau kayak gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Coba sekali lagi angkat tangannya yang tinggi Bu. Saya mau lihat siapa yang paling pengen bertanya di sini. Angkat tangan Bu. Masya Allah. Saya lihat ibu yang sebelah situ tuh yang mau bertanya ya Bu. Boleh Bu perkenalan dulu Bu. Ibu yang sebelah sini. Nah ibu namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Munawaroh dari Muslimatul Hasanah Kuningan Barat. Masya Allah. Halo Ibu Siti. Silakan. Nawara, Ibu. itu kan nama anak saya. Iya makanya sama. Anak saya udah gede. bukan. Ibu silakan Bu pertanyaannya apa Bu? Saya mau bertanya dong Pak Kiai. Oh baik. Saya kan suka bercanda sama suami. Ya. Nah suami bilang mau nikah lagi, Aduh. gitu. Alhamdulillah. Tunggu dulu. Kita kan Gimana, Bu? sebagai istri kan marah dong, Iya dong, digituin. pastinya. Jangan nikah lagi kalau nggak bisa adil gitu. Aduh. Yang saya ingin tanyakan, apa benar Pak Kiai suami itu nggak bisa adil 100%? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan deg-degan ya nanyanya. Pertanyaannya persoalan itu. Iya, tapi kan Mama cuma Dis bercanda nonton. itu. Mama Dis suaminya. nonton Mama Dis. Silakan Kiai mohon dijawab Kiai. Ya duduk aja ya. Jadi duduk tujuan nikah itu sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu sanajan aki-aki tetap ngeunah. Enjoy. Artinya apa tuh Kiai? Ada yang nggak ngerti? Enjoy, sampai aki-aki enak Wah. begitu. Kemudian bahwa saya tanya dulu, ibu mau ke surga enggak? Semangat, mau ke surga enggak? Oh. Kalau ibu mau ke surga izinkan suaminya sedekah nikah lagi Habib aminnya kencang banget tadi. Sedekah. Sedekah Bu. Jadi kata Allah emang ini sunnah bagi Rasulullah ya. Allah mengatakan fankihu, bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahi perempuan yang baik itu 2, 3 atau 4. Amin dong. Langsung 2 gitu Ustaz. Iya langsung 2. Dua, langsung. Nah kemudian ayat berikutnya fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu berlaku adil, please don't hesitate. Jangan kau ragu-ragu. Kalau adil, tapi ibu bilangnya nggak adil, cukup fawahidatan 1 saja. Ya, oleh karena itu bagi pemirsa yang sudah telanjur, lanjutkan. Hah, lu? Oh, gimana tuh Kiai? Masa udah punya anak diceraiin kasihan juga. Iya, Tapi bagi yang belum jangan, cukup fawahidatan. Ya, demikian Ibu yang Baik, terhormat. baik. Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Nah buat suaminya yang lagi nonton tuh tolong bercandanya jangan kayak gitu lagi ya Bu. Namanya bercanda sih bercanda tapi kan nyelekit ya Bu di hati. Tapi Kang Mikdad, Ya. kadang-kadang orang yang pergi haji suami doa soal itu tadi tuh ibunya aminin aja. Tahu-tahu pas pulang kan ibu yang aminkan. Ya Allah. Mana dijawab lagi. Baik. Saya mau kasih kesempatan nih satu lagi nih buat penanya nih. Kira-kira jamaah siapa yang mau bertanya satu lagi? Angkat tangannya. Masya Allah saya senang banget antusiasnya nih Masya Allah. Baik ibu yang sebelah situ deh boleh. Karena semangat banget. Ibu kenalan dulu dong Bu. Namanya siapa Bu? Dari mana? Nama saya Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajian Muslimatul Hasanah Kuningan Barat. Masya Allah. Ingin bertanya Pak Ustadz atau Habib, Ya.
Kadang-kadang kan orang mau menikah karena sudah terlanjur hamil duluan tuh. Terus pernikahannya itu bagaimana, sah atau tidak? Terus kalau seandainya tidak sah atau harus mengulang gitu. Terus nanti kalau seandainya dia punya anak perempuan, apakah bapaknya itu tidak bisa menjadi wali katanya? Begitu aja Ustadz. Iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, aduh pertanyaannya Masya Allah. Nah ini mungkin akan langsung aja dijawab melalui tausiah oleh Habib kita, Habib Muhammad. Silakan Guru. Kenapa yang berat-berat urusan saya nih? Memang Habib jagonya. Silakan Habib. Baik, intinya perempuan hamil di luar nikah. Ada perempuan hamil dalam pernikahan yang sah. Kalau perempuan hamil dalam pernikahan sah, kemudian dia cerai, dan cerai dalam hamil itu haram hukumnya, tapi perceraiannya sah. Atau ditinggal meninggal. Boleh nggak dia menikah? Tidak boleh dia menikah sampai bayinya lahir. Iddahnya panjang sampai bayinya lahir. Lantas bagaimana wanita yang hamil di luar nikah? Maka ada dua kaul. Pertama mutlak. Mutlak boleh dinikahi perempuan yang hamil, baik bagi orang yang menghamilinya atau orang yang bukan menghamilinya. Cuman ada dua perkataan setelah nikah, ada yang mengatakan boleh langsung ditiduri oleh suaminya. Perkataan yang kedua tidak boleh ditiduri oleh suaminya. Tapi al-mu'tamad habis nikah walaupun dalam keadaan hamil dia, karena hamilnya di luar nikah, maka boleh bercampur dengan suaminya. Lantas bagaimana hukum anak nih? Bagaimana hukum anak? Kok tegang banget? Maka di dalam Al-Quran disebutkan akalul hamal. Jadi sedikit-dikitnya masa kehamilan itu 6 bulan. Jadi apabila akdun nikah, pas gobil tuh saya terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan, selama akdun nikah dan selama pernikahan itu 6 bulan baru bayinya hamil, maka dihukumkan itu anak bernasab kepada bapaknya. Ingatin ya, 6 bulan nih. Apabila 6 bulan dinikahi, bukan 6 bulan, bagaimana sih menjelaskannya? Artinya nih setelah akdun nikah sampai 6 bulan baru anaknya lahir, 6 bulan atau 6 bulan lebih, maka dihukumkan itu adalah bapaknya. Tapi apabila baru nikah 2 hari itu anak lahir, maka tidak dihukumkan itu bapaknya. Dan kalau anaknya perempuan, maka itu anak tidak boleh menjadi wali bapak yang nikahin ibunya, walinya wali hakim. Jadi bertahkim kita, walinya wali hakim. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau secara mutlak boleh itu dinikahi. Baik, dan mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang kadang-kadang orang nanya itu, sebenarnya yang paling berat dosa zinanya, maka jangan seperti itu. Itu dia. Baik, Habib terima kasih penjelasannya. Masya Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat ilmu dari guru-guru kita yang luar biasa. Masya Allah. Nah sekali lagi saya pengen ngingetin nih buat jamaah yang ada di seluruh Indonesia nih. Langsung Ustaz saja Maulana. kita promosikan lagi. Betul. Buat semua jamaah Apa nih? yang mau ikut bergabung Ini, di Islam itu Guru. datang. Ayo bergabung. Silakan daftar di sini. Daftar di sini nih. Kelihatan ya, Orang kelihatan di ya, studio kelihatan. nih. Daftarin keluarganya, sekolahnya, Iya. kampusnya, majelis taklimnya. Pokoknya tinggal klik aja yang ada di bawah ini. Masya Allah. Atau langsung aja klik link pendaftaran yang ada di bio Instagram @islamindah, Islam itu indah TTV. Masya Allah. Nah jamaah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang Masya Allah semakin seru tentunya di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.